Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi kita dalam acara penajaman materi. Kegiatan penajaman materi ini kalian akan membahas soal dan sekaligus mengisi, kemudian soal tersebut akan kita bahas bersama-sama. Mulai dari nomor 1, topiknya pengetahuan dasar geografi. Soal nomor 1, Ibu bacakan. Saat ini banyak sungai yang tercemar akibat pembuangan limbah secara sembarangan. Padahal masih banyak penduduk yang masih memanfaatkan air sungai untuk keperluan sehari-hari. Namun karena menggunakan sungai yang telah tercemar, banyak penduduk yang mengalami masalah kesehatan. Pendekatan geografi yang dapat digunakan untuk mengkaji gejala tersebut adalah pendekatan. Kalian siapkan kertas ya untuk mengisi ini ya. A. Keruangan, B. Ke lingkungan, C. Kompleks wilayah, D. Spasial, E. Regional. Silakan kalian tulis jawaban menurut jawaban kalian masing-masing. Sudah anak-anak? Silahkan kita akan buka bersama ya. Apa jawabannya kira-kira menurut kalian? Nah, jawaban yang benar adalah B ya, yaitu pendekatan ke lingkungan. Nah, kita akan bahas kenapa pendekatan ke lingkungan. Dalam soal permasalahan yang merujuk pada soal di atas, dapat kita kaji dengan menggunakan pendekatan ke lingkungan. Karena pendekatan ke lingkungan atau disebut dengan ecological approach menganalisis fenomena geografis berdasarkan interaksi antara alam dengan alam, manusia dengan alam, dan manusia yang ada di sekitarnya. Pada soal di atas dijelaskan bahwa manusia mengalami kerugian akibat pencemaran yang terjadi pada sungai. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti? Ya, baiklah anak-anak, kita lanjutkan soal nomor 2. Topiknya masih pengetahuan dasar geografi. Gempa 6,9 Richter mengguncang beberapa kota di wilayah Jawa Barat pada 16 Desember tahun 2017 dan menimbulkan peringatan tsunami. Berdasarkan posisi dan kedalamannya, kejadian gempa bumi ini disebabkan karena aktivitas tumbukan lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia di selatan Jawa. Aktivitas tektonis antara kedua lempeng tersebut juga mengakibatkan terbentuknya sebaran gunung api di wilayah Sumatera bagian barat dan Jawa bagian selatan. Deskripsi di atas sesuai dengan prinsip. Sediakan kembali kertas. A. Korologi, B. Deskripsi, C. Distribusi, D. Interrelasi, E. Interaksi. Ya, silakan dijawab. Sudah anak-anak ya? Kita akan buka jawabannya bersama-sama. Jawaban yang benar adalah A ya, pendekatan prinsip korologi. Kenapa prinsip korologi? Kita tahu bahwa prinsip geografi itu ada 4. 1. Prinsip deskripsi, 2. Prinsip distribusi, 3. Prinsip interrelaksi, dan 4. Prinsip korologi. Kenapa korologi? Karena prinsip korologi itu menyangkut semua prinsip, mulai dari prinsip deskripsi, interrelasi, dan distribusi. Soal di atas menjelaskan tentang terjadinya fenomena gempa di bumi Jawa Barat.
menjelaskan faktor penyebabnya atau interrelasinya, serta menjelaskan keterkaitan dengan persebaran atau distribusi gunung berapi di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan prinsip korologi yang merupakan campuran dari ketiga prinsip geografi. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu prinsip korologi. Sekarang soal nomor 3. Topik bumi sebagai ruang kehidupan. Soalnya, awalnya tata surya merupakan kabut gas yang panas dan berputar secara sentripetal. Perputaran tersebut membentuk adanya inti kabut yang sangat panas dan besar. Dan inti kabut inilah yang kemudian menjadi matahari. Sementara pada bagian tepi dari kabut mengalami pendinginan dan penyusutan hingga membentuk planet-planet yang ada di tata surya. Pernyataan tersebut merupakan isi dari teori pembentukan tata surya yang dicetuskan oleh A. James Jeffrey, B. Forrest R. Moulton, C. Thomas Chamberlain, D. Immanuel Kant, E. Fred Hoyle. Silakan dijawab. Ya sudah ya. Jawabannya yang benar adalah D ya. Immanuel Kant. Ini adalah salah satu teori tentang terjadinya tata surya. Immanuel Kant mencetuskan teori mengenai pembentukan tata surya yang dikenal dengan teori kabut. Teori ini menyatakan bahwa awalnya tata surya merupakan massa kabut gas yang panas dan luas, yang kemudian berputar secara sentripetal atau ke arah mendalam. Perputaran ini menjadikan terbentuknya inti gas pada massa tersebut. Pada bagian inti gas yang besar ini terdapat suhu yang sangat tinggi dan berpijar, dan bagian ini yang kemudian terbentuk menjadi matahari. Sementara pada bagian tepi dari kabut tersebut kemudian mengalami pendinginan dan penyusutan. Bagian tepi inilah yang kemudian menjadi planet-planet yang ada di tata surya saat ini. Ya, kita lanjutkan soal nomor 4. Topiknya bumi sebagai ruang kehidupan. Salah satu pengaruh dari revolusi bumi terhadap matahari adalah terjadinya gerak semu tahunan matahari, di mana matahari akan berada pada titik garis balik utara atau tropical of Cancer, yaitu pada tanggal A. 21 Maret, B. 21 Juni, C. 22 September, D. 23 Desember, E. 23 Maret. Silakan dijawab 10 detik. Ya. Jawaban yang benar adalah B. Kenapa B? Salah satu dampak dari revolusi bumi adalah adanya gerakan semu matahari, di mana matahari tampak seperti bergerak dan tidak selalu berada di tepat di khatulistiwa. Hal ini disebabkan sudut bumi saat mengelilingi matahari membentuk sudut 23,5 derajat. Perubahan posisi bumi terhadap matahari saat berevolusi inilah yang juga menyebabkan adanya perubahan musim di dunia. Gerak semu matahari meliputi tanggal 21 Maret, matahari tepat berada di khatulistiwa. 21 Juni, matahari berada di garis balik utara atau Tropic of Cancer. Tanggal 22 September, matahari berada di khatulistiwa kembali, dan pada tanggal 23 Desember matahari berada di garis balik selatan atau 23,5 derajat LS atau disebut Tropic of Capricorn.
Ya, kita lanjutkan soal nomor 5. Topiknya dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Di sini ada gambar ya. Pada gambar di bawah ini adalah siklus hidrologi. Tahap yang ditunjukkan oleh nomor 6 adalah, jelas ya gambarnya. 6. A. Kondensasi. B. Transpirasi. C. Infiltrasi. D. Presipitasi. E. Runoff. Silakan dijawab. Ya, jawaban yang benar adalah E. Runoff. Tahapan-tahapan siklus hidrologi sebagai berikut. Yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi atau disebut dengan proses penguapan. Kemudian setelah evaporasi, yang kedua adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses perubahan uap air menjadi titik air atau awan. 3. Adveksi, proses terbawanya awan oleh angin. Yang keempat, presipitasi, yaitu jatuhnya titik air ke permukaan bumi atau disebut hujan. Yang kelima, infiltrasi, yaitu proses meresapnya air hujan ke dalam pori-pori tanah. Yang keenam adalah runoff, yaitu aliran permukaan. Jadi jawaban yang benar adalah runoff. Ya, kita lihat gambar ini ya. Ini adalah gambar siklus air atau daur hidrologi. Di sini ada komponen-komponennya. Ini nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, 4, 5 ini, dan ini nomor 6. Nomor 1 ini disebut evaporasi. Evaporasi itu adalah proses penguapan, di mana air dipanasi oleh sinar matahari, kemudian menjadi uap naik ke atas. Nah, naik menjadi uap air, kemudian bergerak, terjadi perubahan dari uap air yang dibawa tadi bergerak menjadi awan kembali karena pendinginan. Awan itu adalah titik air yang siap untuk diturunkan. Kemudian awan itu dibawa oleh angin yang disebut dengan proses adveksi. Yang tadi kondensasi ya, nomor 2 ini kondensasi, proses perubahan dari uap air menjadi awan. Yang ketiga ini adalah proses adveksi. Kemudian yang berikutnya adalah presipitasi. Presipitasi itu adalah jatuhnya titik air ke permukaan bumi atau disebut hujan. Kemudian air hujan ini ada yang masuk ke dalam lapisan batuan dalam tanah, ada yang mengalir di permukaan. Yang mengalir di permukaan disebut runoff, ini nomor 6, dan yang masuk ke dalam batuan di dalam bumi itu disebut infiltrasi. Nah, itulah gambar atau penjelasan dari siklus hidrologi. Kita lanjutkan soal nomor 6 dengan topik dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kerusakan daerah aliran sungai atau das ditandai dengan adanya akumulasi endapan di bagian hilir sungai. Usaha yang paling efektif untuk mengatasi kerusakan tersebut adalah A. Penanaman tanaman mangrove di muara sungai. B. Pemanfaatan delta sebagai lahan pertanian. C. Alih fungsi lahan hutan di sekitar hulu sungai. D. Penanaman hutan kembali di kawasan hulu sungai. E. Pelarangan segala aktivitas penambangan pasir di bantaran hilir sungai. Silakan dijawab. Ya, jawaban yang benar adalah D. Ya. Penanaman hutan kembali di kawasan hulu sungai. Pembahasannya, penumpukan endapan di hilir dan muara sungai merupakan dampak dari kerusakan area hutan di bagian hulu.
Rusaknya hutan di hulu sungai menyebabkan tingginya tingkat erosi di sekitar hulu sungai. Material erosi selanjutnya terbawa oleh aliran sungai dan mengendap di bagian hilir dan muara sungai. Semakin banyak akumulasi endapan, menandakan semakin besar pula tingkat erosinya. Dan semakin parah kerusakan hutan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka langkah utama yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki kerusakan hutan di bagian hulu sungai melalui reboisasi. Jadi jawaban yang benar adalah D. Ya, kita lanjutkan soal nomor 7. Topiknya dinamika atmosfer dan dampak bagi kehidupan. Berdasarkan klasifikasi iklim Köppen di Jawa Timur yang memiliki vegetasi hutan musim, merupakan wilayah dengan iklim A. AF, B. AM, C. AW, D. BS, E. BW. Silakan dijawab. Ya, baiklah, jawaban yang benar adalah B. Pembahasannya, Indonesia merupakan daerah iklim tropis, sehingga dalam klasifikasi iklim Köppen, Indonesia termasuk wilayah iklim A, di mana iklim A itu dibagi menjadi 3, yaitu iklim AF. AF artinya iklim tropis yang basah, curah hujannya tinggi. Vegetasinya hutan hujan tropis, meliputi wilayahnya Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, sebagian Sulawesi bagian barat, dan Papua. 2. Iklim AM atau tropis sedang dengan vegetasi utama hutan musim. Wilayah iklimnya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi. AW yaitu iklim kering dengan vegetasi utama sabana tropik. Wilayah iklim AW ini meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Jadi untuk soal tadi jawaban yang benar adalah B, ya, AM. Soal nomor 8 dengan topik dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Terbentuknya jenis batuan yang diberi tanda X pada gambar berikut ini adalah karena dipengaruhi oleh A. Tekanan yang tinggi, B. Panas bumi, C. Tenaga endogen, D. Tenaga eksogen, E. Suhu dan tekanan tinggi. Jawaban yang benar adalah D. Tanda X pada gambar di atas, siklus batuan di atas menunjukkan objek batuan sedimen yang terbentuk akibat tenaga eksogen. Tenaga eksogen ini mengubah batuan beku menjadi batuan sedimen. Tenaga eksogen tersebut dapat berupa curah hujan ataupun organisme. Jadi jawaban yang benar adalah tenaga eksogen. Ya, penjelasan dari gambar tadi ya, kita lihat ini adalah gambar dari siklus batuan, di mana batuan itu mengalami perputaran ya, mulai dari magma.
Semua induk batuan ini semua berasal dari magma. Kemudian magma naik ke permukaan bumi, mengalami pendinginan. Karena pendinginan, magma jadi membeku. Ini disebut batuan beku. Batuan beku di permukaan bumi ini mengalami perubahan suhu, ya, mengalami pengaruh karena tenaga eksogen. Ada yang berubah fisiknya, ada yang berubah unsur kimianya. Ini menjadi batuan sedimen. Kemudian batuan sedimen, ini batuan sedimen, ya, ini juga sedimen, ada sedimen klastis dan ada sedimen kimiawi. Batuan sedimen ini dua-duanya karena masuk ke dalam bumi mengalami perubahan suhu. Jadi setelah mendingin menjadi panas kembali di dalam bumi. Ini yang ke panah ini menjadi batuan metamorf. Ini batuan metamorf. Jadi terjadi perubahan, ya, baik itu wujud maupun unsur kimianya, baik dari batuan beku maupun dari batuan sedimen. Jika batuan metamorf ini mengalami pemanasan kembali oleh magma, maka batuan metamorf ini akan menjadi magma kembali, menjadi cair kembali. Itulah yang disebut dengan siklus batuan. Kita lanjutkan soal nomor 9. Topiknya masih dinamika litosfer dan dampak terhadap kehidupan. Upaya meningkatkan produktivitas lahan yang paling cocok diterapkan di Pulau Jawa adalah dengan metode A. Ekstensifikasi pertanian, B. Pluralisasi pertanian, C. Intensifikasi pertanian, D. Monokultur pertanian, E. Eksploitasi pertanian. Silakan dijawab. Ya, jawaban yang benar adalah C. Pembahasannya, Pulau Jawa merupakan pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia dan memiliki lahan pertanian yang semakin sempit karena terdesak pemukiman. Upaya meningkatkan produktivitas lahan yang paling cocok diterapkan di Pulau Jawa adalah dengan metode intensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian adalah upaya meningkatkan produktivitas pertanian dengan cara mengintensifkan lahan dengan kondisi yang ada, tanpa memperluas lahan pertanian. Jadi jawaban yang benar adalah intensifikasi pertanian. Ya, ini soal nomor 10, merupakan soal terakhir untuk pembahasan pertemuan kali ini, ya. Topiknya flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Muskok dan karibau merupakan jenis fauna yang termasuk ke dalam wilayah fauna tipe A. Paleartik, B. Ethiopian, C. Oriental, D. Neartik, E. Neotropik. Jawaban yang benar adalah D, yaitu Neartik. Wilayah tipe fauna Neartik meliputi kawasan Amerika Utara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Greenland, dan wilayah lain yang berada di dekat kutub utara. Hewan khas yang berada di wilayah ini adalah ayam kalkun liar, bison, muskok, karibau, domba gunung, dan salamander. Jadi jawaban yang benar adalah D. Demikianlah anak-anak
penajaman materi untuk pertemuan kali ini dicukupkan dulu sekian. Jika kalian ingin bertanya tentang soal yang tadi dibahas, boleh kalian tulis di komen di bawah ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi soal yang 10 itu adalah hanya soal latihan. Kalian bisa mengerjakan soal-soal yang lainnya di buku penajaman yang sudah dibagikan. Ya, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.